Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilberts Arya Reinhardt dengan NIM 44230379 kelas 446A04. Hari ini saya akan menganalisis komunikasi politik terhadap pengaruh media sosial dalam pemilihan umum di Indonesia. Dalam paper ini saya menganalisis komunikasi politik menurut teori komunikasi politik. Komunikasi digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan politik agar masyarakat dapat memahami tujuan dan program yang disampaikan oleh pemimpin atau partai politik. Dalam proses ini, media memiliki peran penting sebagai perantara antara komunikator politik dengan masyarakat. Media sosial menjadi sarana yang efektif karena mampu menjangkau masyarakat luas dalam waktu singkat dan memungkinkan interaksi secara langsung. Pada teori agenda setting menjelaskan bahwa media dapat memengaruhi cara masyarakat memandang suatu isu politik. Isu yang sering muncul di media sosial akan dianggap penting oleh masyarakat. Dalam konteks politik, kandidat atau partai politik biasanya memanfaatkan media sosial untuk mengangkat isu tersebut agar mendapat perhatian publik. Dengan demikian, media sosial memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini masyarakat terhadap suatu peristiwa politik. Selain itu, teori propaganda menjelaskan bahwa komunikasi politik juga dapat digunakan untuk memengaruhi pikiran masyarakat demi kepentingan tertentu. Dalam media sosial, propaganda sering dilakukan melalui penyebaran isu yang menguntungkan pihak tertentu dan menjatuhkan lawan politik. Akibatnya, masyarakat terkadang sulit membedakan informasi yang benar dan yang hanya bertujuan membangun opini tertentu. Menurut pendapat saya, komunikasi politik di media sosial memberikan pengaruh besar terhadap cara masyarakat memahami dunia politik. Saat ini masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi politik secara cepat dibandingkan sebelumnya. Dengan kehadiran media sosial, membuat para politisi dapat menyampaikan pesan secara langsung kepada masyarakat tanpa harus bergantung pada media televisi atau surat kabar. Hal ini membuat komunikasi politik menjadi lebih terbuka dan mudah diakses oleh semua kalangan, terutama generasi muda. Saya melihat bahwa komunikasi politik di media sosial lebih sering mengutamakan pencitraan dibandingkan isi program kerja yang sebenarnya. Banyak politisi membuat konten yang menarik perhatian publik, tetapi kurang memberikan penjelasan mendalam mengenai solusi terhadap masalah masyarakat. Akibatnya masyarakat lebih mudah tertarik pada popularitas tokoh dibandingkan kualitas kepemimpinannya. Saya berpendapat bahwa masyarakat harus memiliki kemampuan literasi digital agar tidak mudah percaya terhadap semua informasi politik yang beredar di media sosial. Kesimpulannya, komunikasi politik melalui media sosial memiliki dampak positif dan negatif terhadap kehidupan politik di Indonesia. Media sosial dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik akibat hoaks dan propaganda. Oleh karena itu, komunikasi politik harus dilakukan secara etis, jujur, dan bertanggung jawab agar menciptakan demokrasi yang lebih sehat dan berkualitas.